Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Senang sekali hari ini saya bisa sambil santai, sambil duduk-duduk menikmati pemandangan, ya, refreshing. Saya juga ingin berbagi kepada Anda, khususnya bagi Anda pemilik bisnis yang memiliki beberapa cabang atau mungkin cabangnya sudah cukup banyak ya di Indonesia. Dan saya yakin pastinya Anda juga sudah banyak sekali melakukan hal-hal dan strategi-strategi supaya cabang-cabang di bisnis Anda semakin bisa berkembang. Nah, cuma di sini saya ingin highlight kepada Anda bahwa pada saat Anda ingin membesarkan bisnis Anda atau Anda ingin supaya cabang-cabang yang Anda kelola itu tetap bisa berjalan dengan baik, ya, pastinya juga Anda harus punya satu dashboard indikator pengukuran di mana cabang-cabang tersebut tetap bisa sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, banyak sekali pengusaha yang merasa saya sudah punya beberapa cabang, tapi ada beberapa cabang yang masih tidak jalan. Nah, ini saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, tapi saat itu masih mungkin terlalu saya bahasnya secara singkat. Di kali ini saya akan lebih bahas secara lebih detail, ya, bagaimana supaya kita dalam pengelolaan cabang itu lebih baik dan lebih efisien dan juga lebih optimal. Nah, oke, so ada 5 hal yang saya highlight hari ini, yang hanya saya bagikan di video kali ini, ya. Dan khususnya bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya dan baru nonton di YouTube channel ini, Anda bisa subscribe, jangan lupa, dan juga share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring, ya. Oke, so di dalam video kali ini saya ingin share tentang ada 5 hal yang harus Anda kuasai atau harus Anda pikirkan, harus Anda optimasikan kalau Anda punya cabang. Pertama, ya, jelas SDM. Ya, karena kalau kita punya cabang, kalau kita punya banyak titik gitu ya, stock point. Saya juga punya pengalaman 10 tahun menjadi distributor, dan saya membuka dari tadinya cuma punya 3-4 cabang menjadi 23 cabang. Nah, itu saya pertama-tama yang harus saya pikirkan adalah SDM-nya. Siapa yang bisa saya tempatkan di masing-masing cabang sehingga orang tersebut bisa menjadi orang kepercayaan yang bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawab dia di cabang-cabang tersebut. Jadi kita tidak hanya sekedar mengangkat orang yang sudah kita percaya saja, tapi kita juga harus bekali mereka dengan skill leadership, ya, dengan skill bagaimana mereka bisa bertanggung jawab tentang hal-hal kecil. Nah, ini penting. Jadi yang pertama adalah SDM. Bagaimana kita bisa memilih orang yang tepat, ya. Tentunya harus ada tesnya, harus ada evaluasi, ya, dan tentunya kita harus coaching mereka, ya, bagaimana supaya mereka bisa siap untuk menjadi kepala cabang. Ya, banyak dari kita rekrut saja, saya rekrut aja orang baru gitu kan untuk menjadi seorang store manager ataupun kepala cabang. Bisa saja, branch manager bisa saja seperti itu. Cuman saya pengalamannya adalah kalau saya merekrut dari perusahaan lain, ya, bisa jadi mungkin orang tersebut sudah memiliki banyak pengalaman, ya betul, tapi bisa juga mereka bawa semacam kebiasaan lama yang ada di perusahaan lama. Nah, takutnya begitu diterapkan ke perusahaan kita dan kita sendiri tidak kuat secara sistem dan secara budaya kerja dan etos kerja dan kinerja kerja, akhirnya orang tersebut masuk ke sini malah bukan didukung oleh timnya, malah mungkin tidak didukung, sehingga apa yang terjadi, ya, akhirnya apapun yang dia usulkan tidak jalan juga, dan akhirnya cabang tersebut tidak optimal. Jadi saran saya, boleh saja kita merekrut, tapi saya lebih prefer untuk kita bisa melatih atau mengcoach tim yang sudah ada, ya, di coach dan diberikan skill leadership, diberikan tanggung jawab SOP yang jelas, ada KPI yang jelas sehingga mereka lebih jelas. Nah, Anda nggak usah khawatir kalau Anda bingung gimana caranya membentuk tim dari mulai mereka, misalnya mereka belum tahu nih gimana caranya menjadi seorang kepala cabang, tapi Anda lihat orang ini bisa dipercaya, jujur, punya attitude yang bagus, ya, saya bisa bantu mereka. Tim-tim yang bisa saat ini untuk bisa lebih diangkat lagi skillnya, strategi berpikirnya, logika berpikir, common sense dan sebagainya, sehingga mereka siap untuk menjadi kepala cabang. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Jadi kita bantu perusahaan-perusahaan yang saat ini mereka ingin memberikan satu pendalaman ataupun semacam ilmu, ya, supaya mereka siap menjadi seorang kepala cabang. Ada satu pengalaman bahwa di dalam salah satu klien saya, ya, di dalam satu perusahaan tersebut, si ownernya sampai terjun turun sendiri untuk bisa bikin cabang-cabangnya terus bisa berkembang. Nah, kalau seperti itu terus, ya, berapa banyak cabang yang akan bisa dibuka kalau selalu mengandalkan ownernya? Karena punya kepala cabang, punya tim leader, tapi selalu mengandalkan ownernya yang harus turun langsung. Nah, akhirnya ownernya juga nggak bisa gerak ke sana sini, karena setiap kali ada masalah di cabang dia harus turun. Seperti misalnya hal kecil aja, owner sudah kasih tahu begini. Ya, lakukan ini ya. Tapi setelah dikasih tahu seperti itu tetap tidak jalan. Bahkan owner dapat komplain dari customer, ya,
Karena ternyata tim yang lakukan itu tidak sesuai dengan arahan yang diberikan. Padahal sudah dikasih contohnya. Owner sampai pusing, aduh gimana caranya ya? Saya udah ajarin padahal, saya udah kasih tahu nih step-stepnya, tapi salah juga. Dan customer tidak mau berhubungan dengan tim tersebut, tetap mau hubungannya sama owner. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kalau ini terus-terusan terjadi, bagaimana Anda bisa berpikir lebih besar lagi? Padahal potensi bisa lebih besar. Market Indonesia sangat-sangat besar, apalagi kalau kita mau go internasional. Nah, jadi penting sekali ya bagaimana tim Anda dibekali bukan hanya cara kerja, tapi mungkin bagaimana cara mereka bisa menangkap apa yang selama ini owner kerjakan. Ya, jadi kadang-kadang owner, aduh saya udah pengennya serahin saja deh sama tim saya. Cuma saya udah berapa kali kasih contoh, tapi dia nggak ngerti-ngerti. Ya saya sampai pusing, akhirnya saya turun lagi. Udahlah daripada capek saya kerjain sendiri. Dan akhirnya apa yang harus saya kerjain terbengkalai, akhirnya pending, ketunda, dan saya harus ngerjain lagi cabang. Udah begitu, udah saya latih baik-baik segala macam, dia keluar. Saya mesti cari lagi orang baru. Nah itu masalah pertama SDM. Jadi Anda punya bisnis, punya cabang, kita pengennya semua makin baik ya, makin membesar. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang SDM-nya nggak tepat dan mereka mungkin sebagai owner mungkin kita tidak terbiasa untuk melatih atau membimbing mereka dengan cara yang tepat, sehingga yaitu ya tidak terjadi hal yang terbaik. Itu nomor satu. Nomor dua adalah sistem. Ya, sistem apa? Sistem untuk pengontrolan, sistem monitoring, sistem bagaimana cara kerjanya, sistem bagaimana memonitor pergerakan progres dan setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, itu juga harus ada sistem yang jelas. Karena sistem ini penting untuk kita bisa memonitor progres. Jadi yang kita monitor bukan hasil akhir. Misalnya contoh, satu cabang kita ada 10 cabang. Yang kita monitor apa? Hasil akhir tiap hari atau hasil akhir tiap bulan, tiap minggu, atau progresnya. Bagaimana satu hari itu bisa mencapai angka sekian. Misalnya kita punya rumah makan. Ya, rumah makan A, B, C. Ya, atau kita punya rumah makan, kita punya cabang A, B, C. Nah, di cabang C itu, ya, itu ternyata kita ada target untuk bisa mencapai omset sekian karena cost yang dikeluarkan oleh cabang tersebut itu sekian. Nah, tugas dari kepala cabang adalah memastikan supaya bisa tercapai omset sekian per hari misalnya begitu, atau per minggu. Nah, sistem yang dilakukan adalah memonitor bagaimana hasil dari pencapaian hari itu. Apakah kita tahu hari itu berapa banyak customer yang datang, misalnya rumah makan ya, berapa banyak customer yang datang, berapa banyak customer yang pesan menu A, berapa banyak customer yang pesan menu B, lalu berapa banyak dari menu paket-paket yang ditawarkan. Nah, itu kita harus ada satu pengukuran, ada satu monitoring system. Nah, kalau itu tidak ada, kita cuma lihat hasil akhir berapa, omset sekian. Oke, makanan yang laku apa aja, ini saja. Padahal kita punya banyak menu, kita punya banyak paket, kita punya banyak produk-produk yang seharusnya kita bisa jual secara optimal, tidak dilakukan dengan maksimal. Karena tadi sistem monitoring kurang baik. Itu salah satu contoh sistem. Ya, dan masih banyak lagi sistem-sistem yang harus kita kuasai bagaimana supaya di cabang itu bisa termonitor progresnya dan hasilnya bisa kita ukur secara bukan hanya per minggu, tapi per hari, bahkan per jam kita bisa ukur. Ya, mungkin Anda sudah punya untuk mengukurnya, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tingkatkan dan improve lagi, karena bisnis itu dinamikanya sangat-sangat selalu berubah ya, maka kita selalu harus memperbaharui sistem. Itu nomor 2. Nah, nomor 3, strategi marketing and sales. Strategi marketing and sales zaman sekarang kita selalu harus buka mata, buka telinga ya, karena apapun yang strategi yang sudah pernah kita lakukan bisa jadi sudah usang, bisa jadi sudah tidak berlaku atau sudah tidak valid. Misalnya contoh ya misalnya kita kasih diskon, atau kita kasih gratis ini, gratis itu, atau kita kasih promo, paket dan sebagainya. Iya betul, itu mungkin kita bisa jalankan, tapi hampir semua bisnis menjalankan paket, hampir semua bisnis menjalankan promo. Nah, promo itu yang harus kita evaluasi, ya, strategi promosinya, offeringnya, bagaimana strategi untuk paketnya, itu semua harus dievaluasi. McDonald's kalau kita lihat ya, berapa banyak dia mengubah, ya, berapa banyak strategi yang dia ubah dari paket-paket yang sudah diterapkan. Memang ada paket-paket yang sudah basic, yang sudah diterapkan, tapi dia menciptakan paket-paket baru, paket menu lunch, paket menu dinner, paket menu breakfast, ya kan, bahkan add-on lain, sehingga bisa lebih variasinya lebih banyak. Nah, itu yang harus kita juga ciptakan di bisnis kita sendiri. Kalau saya bisnisnya B2B, bagaimana nih Coach? B2B ya sama, tentunya misalnya contoh Anda harus targetnya kepada toko lagi, Anda menjual produk ke toko tersebut. Nah, di mana misalnya contoh Anda punya toko, misalnya Anda punya target market ataupun customer Anda adalah toko furniture, misalnya begitu. Anda menjual, Anda produksi mebel, ya, lemari, kursi dan sebagainya. Nah, Anda punya target market adalah toko-toko furniture atau toko-toko mebel gitu kan. Nah,
biasanya strategi yang dilakukan kepada toko tersebut apa? Apakah hanya promosi, mereka ambil sekian, dapat diskon sekian, atau dapat beli 10 dapat 1 atau apa? Atau ada cara lain, ya udah supaya si produk saya laku di toko tersebut, saya tempatkan SPG saja di sana. Dan ternyata banyak bisnis lain ataupun perusahaan lain yang sejenis juga menempatkan SPG di situ. Akhirnya di toko tersebut lebih banyak SPG-nya daripada tamunya yang datang. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus pikirkan, berarti cara itu mungkin efektif waktu dulu. Tapi sekarang harus pakai cara lain. Bisa jadi mungkin di toko tersebut ada aktivitas lain yang kita buat berbeda, atau mungkin displaynya kita ubah, atau ada promosi-promosi yang ada membership promo dan sebagainya. SPG-nya kita buat lebih aktif, KPI-nya diubah, macam-macam. Nah, itu maksud saya adalah kalau kita bicara tentang marketing and sales itu juga sangat-sangat besar. Nah, tapi intinya ya, sebelum kita berpikir bagaimana kita bisa ekspansi untuk bisa mengembangkan bisnis kita harus fokus pada internal problem dulu. Yaitu adalah 1 SDM, kedua sistem, ketiga marketing and sales. Yang keempat adalah owner's mindset. Owner's mindset. Jadi pemikiran owner. Kadang-kadang kita owner merasa saya sudah tahu, saya sudah mengerti, saya sudah pernah jalankan dan gagal. Jadi owner merasa trauma, owner pernah sudah jalankan, merasa sudah banyak tahu, ya kan? Kalau kita tahu kan berarti seperti dewa, sudah tahu semua. Nah, hati-hati, mindset saya sudah tahu. Kalau saya sudah tahu semua, akhirnya saya tidak bisa belajar lagi lebih baik lagi. Padahal ya, kalau kita lihat ya, bisnis-bisnis yang sudah sangat kuat, sudah sangat kokoh berpuluh-puluh tahun saja bisa ke-disrupt dengan bisnis baru. Nah, kalau kita merasa saya sudah tahu, the mindset saya sudah tahu, saya tidak mau belajar lagi, bisa jadi mungkin itulah yang membuat bisnis kita tidak maju. Kita punya pola pikir yang sangat konvensional, tidak mau buka mata, tidak mau buka telinga, tidak mau ikutin cara-cara baru, tidak mau lihat update strategi baru dan sebagainya, tidak mau belajar. Ya, bisa jadi mungkin. Atau misalnya di bisnis kita yang paling pinter. Ya, artinya saya yang paling pintar sebagai owner. Karyawan saya semua di bawah saya. Ya sudah, bisnisnya akan sebesar kepintaran Anda, gitu kan. Kalau Anda merasa seperti itu, ya udah seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bisa jadi mungkin kita harus belajar dari orang-orang yang kita rekrut yang mungkin lebih pintar, dan tapi kita bisa meleverage dengan apa yang mereka sudah mengerti dan bisa disosialisasikan di bisnis kita. Nomor 4 adalah owner's mindset. Nomor 5 adalah kita selalu harus bisa benchmark. Kita bisa benchmark dengan perusahaan lain, atau bisa jadi perusahaan yang berbeda dengan kita. Kita bisa belajar dari mereka, dan kita bisa adaptasi apa yang bagus dan kita terapkan ke bisnis kita. Banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali ilmu-ilmu lapangan yang kita bisa terapkan di bisnis kita sendiri. Itu yang paling penting, ya kan? Contoh, saya belajar dari, jujur ya, saya belajar dari bisnis coffee shop. Ya, bisnis coffee shop itu apa? Mereka begini, mereka coffee shop ya, mereka punya satu dia punya tempat yang begitu nyaman, begitu enak, begitu cozy, sehingga orang datang ke sana bukan hanya minum kopi, tapi mereka bisa meeting, bisa ngobrol, bisa arisan, bisa ada satu ya mungkin diskusi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi mungkin deal ya, di sana ada tempat untuk khusus bisa negosiasi misalnya begitu. Akhirnya bisa dapat klien. Nah, jadi bukan hanya jual kopi, tapi ternyata coffee shop itu tempat meeting, tempat orang berkumpul ya, walaupun sekarang pandemi ya, tetap walaupun social distancing, tapi tetap bisa orang datang untuk bisa berkumpul. Karena kita walaupun secara virtual, tapi tetap beda. Kalau kita offline kan lain ya, ada bau yang kita bisa, atau harum yang kita bisa cium gitu kan. Kalau kita naik sepeda, bisa saja naik sepeda virtual. Tapi kan virtual ya gitu, statis gitu kan. Lama-lama bosen juga. Kita bisa naik sepeda, misalnya wah dengan suasana Paris, dengan suasana mungkin seperti di Nice gitu kan, Tour de France gitu. Tapi tetap beda. Kalau kita sepedanya offline kan, wah bisa terasa udaranya, anginnya. Terus begitu kita lewat satu jalan, wah tercium harum kopi. Itu kan beda. Jadi kita adalah manusia yang offline. Ya, jadi pastinya, nah itu saya belajar dari coffee shop seperti apa. Nah, saya terapkan, ternyata kalau saya hanya jual, misalnya contoh, misalnya saya buat konten seperti ini, ya. Kenapa saya buat kontennya di alam terbuka seperti ini? Karena suasana ternyata mendukung. Ya, kalau saya buatnya, biasanya saya buatnya di dalam studio saya, ya pakai flip chart dan sebagainya. Mungkin orang bosen lah begitu aja. Tapi dengan situasi yang berbeda, saya belajar dari coffee shop. Nah, dengan suasana yang berbeda, ya Anda tetap bisa mendapatkan konten yang juga bermanfaat, dan isinya juga tetap bisa diadaptasi di dalam bisnis Anda, dan tetap bisa dapat hasil yang lebih baik juga. Nah, jadi banyak sekali yang kita bisa benchmark dari beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa jadi perusahaan tersebut bukan kompetitor, ya, atau mungkin perusahaannya kompetitor bisa jadi, tapi kita banyak belajar. Dari situ kita bisa adaptasi beberapa ide-ide yang bisa kita terapkan ke bisnis kita. Nah, justru kita bisa terapkan culture ini ke dalam organisasi atau perusahaan kita.
Misalnya kita buat satu sistem supaya tim kita menciptakan satu ide ya setiap minggunya, dan setiap ide yang bagus itu kita kasih poin. Dan ide yang bagus dan bisa diterapkan, poinnya bertambah dan karyawan itu bisa mendapatkan bonus lebih besar. Misalnya begitu. Jadi ide itu kan mahal. Menurut saya ide mahal ya. Apalagi kalau ide tersebut bisa diterapkan. Jadi setelah kita benchmark dengan perusahaan lain, ya, kita bisa terapkan ide tersebut di perusahaan kita dan ternyata bisa bagus, berarti itu luar biasa. Nah, kalau karyawan bisa menciptakan ide tersebut, dapat 1 poin. Dan idenya kalau bisa diterapkan, wah, poinnya bisa meningkat. Itu contoh saja. Ada satu contoh juga, salah satu klien saya, dia di bidang fashion. Dia ajak semua karyawannya ke toko fashion yang lebih profesional, lebih bagus dan sebagainya, secara brand, secara produk dan sebagainya. Ajak karyawannya ke sana. Lalu karyawannya bukan suruh belanja, ya boleh lah, ada beberapa yang belanja silahkan. Tapi mereka disuruh lihat, pelajari apa yang berbeda di counter fashion tersebut dibanding dengan toko kita. Suruh catat beberapa ide-ide positifnya, apa yang kreatif bisa diterapkan. Akhirnya mereka pulang dari toko tersebut dan mereka membawa sekian banyak ide, dan dari sekian banyak ide diterapkan ada 3 ide yang sangat-sangat spektakuler, dan akhirnya klien saya bisa mendapatkan penghasilan ataupun revenue meningkat ya luar biasa. Nah, itu gara-gara belajar benchmarking dari beberapa bisnis. So, kesimpulan buat Anda, kalau Anda punya bisnis ingin lebih besar pastinya ya, ingin bisa lebih mengembangkan cabang Anda dan sebagainya, fokus bukan hanya di faktor eksternal. Pasti faktor eksternal harus kita perhatikan, trennya, mungkin situasi masyarakat saat ini dan sebagainya, regulasi pemerintah ya pasti ya. Tapi kita lihat dari sisi yang positif. Tapi faktor internal yang paling penting. Pertama SDM, kedua sistem, ketiga adalah marketing and strategi, marketing and sales strategy, keempat owner mindset, kelima adalah benchmarking. Nah, semoga dengan apa yang bisa saya bagikan kepada Anda bisa memberikan Anda semakin jelas lagi, semakin lebih terbuka lagi wawasan Anda, supaya Anda bisnisnya tahun ini bisa mencapai hasil sesuai dengan Anda inginkan. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.